Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang isi kandungan daripada ayat Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 180. Yang mana redaksinya wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal wa syarrul lahum sayutawaquna ma bakhilu yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Kandungan ayat ini membahas tentang ancaman bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Isi daripada kandungan ayat tersebut, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu wa khairul lahum, baik bagi mereka, padahal bal huwa syarrul lahum, padahal jelek bagi mereka. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan ayat ini bahwa yang dikatakan wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum, orang itu selalu mengumpulkan harta kemudian enggan mengeluarkan zakatnya, itu punya berpendapat bahwa dengan mengumpulkan harta tersebut tidak dikeluarkan zakat wajibnya, menyangka bal huwa khairul lahum, baik bagi mereka. Harta semakin bertambah, harta semakin melimpah, bal huwa khairul lahum. Bahkan orang Mekah ada dalam sejarah, lalu harta ini punya kita, kemudian harus diberikan, kan itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang udah kita terima. Orang fakir, orang miskin ya berusahalah. Masa kita harus berikan? Ada orang yang berkata seperti itu. Nah, itu dalam ayat ini menyambung. Bal huwa khairul lahum, baik bagi mereka. Padahal menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini redaksinya bal huwa syarrul lahum, padahal itu jelek. Berarti yang bagus harus apa? Setiap ada ayat aqimus sholah ita'uz zakah, coba kita renungkan, coba kita lihat di dalam Al-Quran. Beberapa ayat mengatakan sesudah sholat keluarkan zakat, sesudah sholat, sesudah mendirikan sholat keluarkan zakat. Jangan menyangka bahwa harta yang terus dikumpulkan oleh kita tidak mampu mengeluarkan, padahal udah cumpon syarat tertentu, udah nisab. Kalau tahunan udah hawal, udah kena syarat-syarat tertentu, maka di sanalah wajib mengeluarkan zakat. Itu tidak baik kalau kita kumpulkan. Bahkan dalam garis bahasa Arab dikatakan, bahkan itu juga anjuran dari Rasulullah, al-bakhilu aduwullah, yang bakhil itu bukan musuh setan, tapi langsung musuh Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Lalu apa ancamannya bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat itu? Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, maka hartanya yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Naudzubillah summa naudzubillah. Di dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda bahwa harta yang telah kita miliki, Allah berikan lalu kita terima, kemudian melimpah itu zakat, enggan mengeluarkan, maka jangankan di akhirat nanti, di dunia udah kerasa, naudzubillah summa naudzubillah. Bahkan di dalam sejarah dikatakan akan dibelitkan kepada tangannya, lalu kemudian kepada tubuh kita, kepada badan kita. Kemudian di hari itu yang membelit itu adalah harta. Kenapa kamu membelit? Anggota tubuh akan bicara. Kata harta tersebut,
karena aku tidak dikeluarkan semasa kamu hidup di dunia, karena aku tidak pernah dizakati, makanya membelit. Bahkan di zaman Abu Bakar, di dalam hadis Rasulullah, sejarah yang singkat, insya Allah Ta'ala yang udah populer, bahkan di zaman Abu Bakar, jangankan dulu menunggu hari kiamat, orang tersebut yang akan berzakat di akhir hayat nanti, ketika mati, dia itu mau disolatkan, kemudian di dalam kain kafannya ada yang bergerak, ternyata pas dibuka ular telah membelit badannya. Naudzubillah summa naudzubillah. Itu kejadian di zaman Abu Bakar. Oleh karena itu dalam ayat ini, kajian sore hari ini, kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mana udah saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kemudian dijadikan tanbih bagi kita, dijadikan ibro bagi kita manakala kita jadi ahli zakat, kita jadi ahli harta, kita jadi ahli dermawan yang mana mampu mengeluarkan zakat, kemudian sedekah. Kita pikirkanlah, zakat mal terpenting. Kalau zakat fitrah udah pasti itu 1 tahun sekali, 2,5 kita keluarkan. Tapi jangan lupakan zakat malnya. Zakat malnya itu yang sangat-sangat yang sangat-sangat berharga, itu zakat mal dan zakat fitrah. Hadirin rahimakumullah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.